Apa arti menggandar anggur dalam Bilangan 13 ayatnya yang ke-23? Oke, lihat Bilangan 13:23. Ketika mereka sampai ke lembah Eskol, dipotong merekalah di sana satu cabang dengan setan dan buah anggur. Lalu berdualah mereka menggandarnya. Jadi menggandarnya ini menggandar anggur, buah anggur. Nah, pertanyaannya, apa arti menggandar? Ya. Nah, sekarang kita lihat terjemahan Indonesia sehari-hari. Lalu tibalah mereka di lembah Eskol. Di situ mereka memotong seranting buah anggur yang begitu berat, sehingga harus dipikul dengan sebatang kayu oleh 2 orang. Jadi menggandar itu apa? Ya. Memikul. Ya, 2 orang memikul. Itu namanya menggandar. Ya. Nah, ini karena mungkin Alkitab kita ini terjemahan atau cetakan dari tahun 1974. Ya, jadi menggunakan bahasa yang ya agak asing bagi kita. Generasi modern menggandar. Ini apa ini? Berarti dari sebelah-sebelah ya Pak Pendeta, ya, dari jadi satu kayu dipikul oleh orang di depan dan di belakang. Ya, itu namanya menggandar. Ya, itu namanya menggandar. Nah, makanya di dalam terjemahan sehari-hari tadi dipikul dengan sebatang kayu, itu namanya menggandar. Kalau ada lihat di situ, saya di sini taruh babi di tengah, kita pikul ke pasar, itu namanya menggandar babi. Ya. Nah, saya sarankan saudara juga harus punya Alkitab lebih dari satu terjemahan, terutama terjemahan-terjemahan yang lebih baru. Misalnya terjemahan Indonesia sehari-hari. Begitu ketemu kata yang sulit karena ini Alkitab lama, ya ini apa ini ya. Lalu saudara bisa buka Alkitab Indonesia sehari-hari, saudara langsung menemukan, oh seperti itu. Makanya kayak lihat Alkitab kita tadi, berdualah mereka menggandarnya. Kalau lihat terjemahan Indonesia sehari-hari, dipikul dengan sebatang kayu oleh 2 orang. Oh jadi jelas, oh menggandar itu artinya memikul, 2 orang memikul dengan kayu. Selesai, ya. Jadi kalau punya Alkitab terjemahan Indonesia sehari-hari atau beberapa terjemahan yang lain yang lebih modern, itu menolong kita untuk memahami istilah-istilah yang asing bagi kita. Ya. Yayasan Karya Bakti Esra Soru atau disingkat KABES hadir sebagai wadah untuk memberitakan Injil dan melayani secara holistik. Yayasan ini didirikan oleh Pendeta Esra Alfred Soru di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur dan bergerak di bidang sosial dan keagamaan. Yayasan ini memiliki visi menjadi lembaga yang mempunyai andil dalam membentuk kekristenan yang gigih dalam memberitakan Injil serta setia kepada ajaran yang alkitabiah dan melayani secara holistik. Dan misi dari yayasan ini yaitu melakukan pemberitaan Injil dan penyebaran ajaran yang alkitabiah secara langsung maupun melalui berbagai media, juga mempersiapkan dan mengutus misionaris-misionaris lokal ke berbagai wilayah, terutama ke pelosok-pelosok, serta mengadakan seminar-seminar atau pelatihan-pelatihan doktrinal, dan melakukan aksi-aksi sosial yang mengarah kepada pelayanan Kristiani yang bersifat holistik. Berikut serangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Yayasan Karya Bakti Esra Soru. Bagi saudara dimanapun berada yang rindu untuk mendukung pelayanan kami, khususnya melalui dukungan dana, maka saudara dapat menyalurkannya ke nomor rekening yang tersedia. Untuk informasi selengkapnya dapat menghubungi Sekretariat Yayasan Karya Bakti Esra Soru melalui nomor berikut ini. Mari beritakan Injil dan melayani sesama dengan kasih bersama Yayasan Karya Bakti Esra Soru. Tuhan Yesus memberkati.